Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Ayu Haibah dari kelas reguler 4C Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil rangkuman dari mata kuliah Islamisasi Ilmu Kesehatan materi pertama hingga materi ke-8 dengan dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Alim LCMA. Ada pula materi-materi yang akan dipresentasikan, yaitu yang pertama ada pengantar ide kesehatan, kedua model islamisasi ilmu kesehatan, ketiga manusia sehat perspektif Islam, keempat konsep manusia sehat holistik perspektif Islam, kelima K3 perspektif Islam, keenam promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif perspektif Islam, yang ketujuh kesehatan nutrisi dalam Islam, yang kedelapan ada kesehatan individu. Yang pertama yaitu ada pengantar ide kesehatan. Islam memiliki pandangan yang lebih spesifik terhadap masalah ilmu. Bahkan kata al-ilmu tertulis berulang kali di dalam Al-Quran. Budaya literasi para ulama juga menulis secara khusus mengenai ilmu. Bahkan Imam Bukhari menulis satu kaidah, yaitu ilmu itu harus didahului lebih dulu daripada beramal, sebelum beramal dan berkata. Seorang muslim tidak boleh lepas berucap dan beramal berdasarkan ilmu. Terutama masyarakat akademik harus berpikir berdasarkan ilmu, tidak dengan kebodohan. Kekhurafatan yang terjadi dikarenakan kebodohan, seperti masyarakat yang meyakini leluhurnya menyangkutkan penyakit yang dideritanya diakibatkan oleh sesuatu hal yang tidak berdasarkan ilmu, yang hanya bersifat prasangka. Ilmu intinya ada dua, yaitu pertama disebut dengan ilmu yang didasari keakuratan atau empiris, hukum sebab dan akibat. Yang kedua yaitu berpikir secara ilmiah, yaitu berdasarkan khobar yang sodik, yaitu wahyu, membutuhkan informasi dari wahyu yang berdasarkan wahyu yang berasal dari Allah maupun Rasul. Ilmu yang berdasarkan wahyu hanya perlu keyakinan terhadap apa yang diberitahu, sedangkan khurafat merupakan kepercayaan yang tidak berdasar dengan ilmu. Materi kedua yaitu islamisasi ilmu kesehatan. Sehat di dalam Islam ada dua istilah, yaitu as-sihah, fisik dan biologis, dan juga al-afiyah, mental atau psikologis. Keduanya dalam kesehatan harus terintegrasi dengan baik. Seperti firman Allah pada surah Al-Mudaththir ayat 4 sampai 5 yang berbunyi wathiyabaka fatahhir warrujza fahjur, yang artinya, dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan juga hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan yang dapat memperdaya banyak manusia, yaitu sehat dan waktu yang luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Islam tidak hanya melakukan dengan tindakan preventif, namun juga diajarkan menjaga kesehatan secara ilmiah dengan melakukan pengkajian-pengkajian yang berdasarkan ilmu, bukan dengan tahayul dan semacamnya, semuanya berbasis dengan ilmu. Materi ketiga yaitu manusia sehat perspektif Islam. Manusia terdiri dari jasmani dan juga rohani. Dan dalam Islam apabila keduanya sehat, maka itu dapat disebut dengan manusia yang sehat. Disebut juga oleh Rasulullah SAW, manusia yang sehat adalah manusia yang kuat dan yang disayang oleh Allah, kuat secara jasad dan juga kuat secara rohani. Gangguan yang terjadi pada diri manusia disebabkan oleh dua penyebab, yaitu penyakit badan dan juga penyakit hati. Penyakit yang ada di dalam jiwa apabila tidak diobati akan bertambah parah lebih dari penyakit badan, karena jiwa yang sehat akan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Hakikat jiwa dan jasad manusia ada inti yang harus dibagikan lebih, yaitu perhatian seseorang kepada kesehatan jiwanya, seperti yang disebutkan pada hadis yang berbunyi ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasada kullu wa idza fasadat fasadal jasada kullu ala wahiya qalbu, yang artinya ingatlah dan sesungguhnya di dalam hati itu terdapat segumpal darah. Jika itu baik, maka baik pula seluruh tubuh, dan jika itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Dan ketahuilah, itu adalah hati. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Materi selanjutnya yaitu materi keempat, konsep manusia sehat holistik perspektif Islam. Manusia memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan. Di saat manusia hanya mengejar kesenangan, maka akan terjadi krisis jiwa. Hati yang sakit disebabkan oleh jiwanya,
yang memisahkan cara pandang dunia dengan akhirat, memisahkan kehidupan dari nilai-nilai agama. Kepentingan jasadiah dan juga nafsiyah tidak bisa dipisahkan. Segala dosa yang tidak diobati akan menjadi sebuah penyakit. Hawa nafsu yang selalu dituruti juga akan menjadi penyakit jiwa. Segala keinginan harus dikendalikan. Mempertuhankan benda materi seperti jabatan, kekayaan juga menimbulkan penyakit jiwa, di mana orang-orang mempertuhankan materi supaya dilihat sebagai orang yang kaya. Keliru mencari kiblat terhadap kehidupannya yang dikarenakan salah persepsi terhadap kehidupan yang menyebabkan kekeliruan. Allah menawarkan kesehatan yang permanen, tidak ada batas waktu, yaitu kesehatan jiwa, karena pada saat di hari kiamat kesehatan raga sudah tidak berguna lagi, tapi kesehatan hati saat datang ke Allah hatinya sehat, jiwa yang sehat akan menghasilkan raga yang sehat juga. Materi kelima yaitu ketiga perspektif Islam, mencegah terjadinya kecelakaan baik secara fisik maupun mental. Ketiga ini konsepnya disesuaikan oleh kaidah-kaidah syariat. Dalam Islam dilihat lebih menyeluruh, mencakup 5 hal yang esensi, menjadi kepentingan utama bagi keselamatan dan kesejahteraan, yaitu yang pertama ada menjaga agamanya, yang kedua menjaga keselamatan nyawanya, yang ketiga ada menjaga keselamatan akalnya, yang keempat ada menjaga keselamatan keturunannya, dan yang terakhir adalah menjaga keselamatan hartanya. Perbedaan ketiga dalam perspektif barat yang hanya memerhatikan menjaga keselamatan, kesejahteraan dan juga kesehatan fisik, tapi dalam Islam dari segala aspek hingga keturunan, jiwa dan raganya, menjaga kemudaratan untuk dirinya dan juga orang lain sehingga bisa memaksimalkan dalam mengemban amanah saat bekerja. Prinsip lainnya juga yaitu prinsip saling tolong-menolong dalam ketakwaan. Materi keenam yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif perspektif Islam. Yang pertama ada konsep budaya preventif. Dalam kehidupan kita harus ada upaya preventif, yaitu mencegah datangnya penyakit. Di dalam Islam ada satu kaidah yang disebut kaidah kuliah yang berbunyi darul mafasid al-muqaddamu alal jalabil maswalih, yang artinya mencegah segala hal yang mendatangkan bahaya, kerusakan, penyakit lebih didahulukan dibandingkan dari upaya yang mendatangkan manfaat. Dalam Islam, segala yang mendatangkan kerusakan harus dihentikan, maka dalam pencegahan penyakit harus didahulukan dibandingkan oleh pengobatan. Yang kedua ada program promotif. Islam juga meningkatkan kesehatan dengan pendidikan, program pendidikan untuk memberikan wawasan yang menjadikan masyarakat tidak keliru terhadap penyakitnya, karena pendidikan mengarahkan kegiatan menuju pencerahan. Selanjutnya yang ketiga ada program kuratif. Dalam Islam kita punya keyakinan sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Imam Bukhari, yaitu tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali memang ada obatnya. Pengobatan yang dapat dilakukan bukan hanya dengan pendekatan empiris, tapi juga dengan berdoa, beramal, sedekah sesama manusia merupakan suatu terapi secara mental, karena penyakit tidak hanya datang dari lingkungan atau pola makan yang buruk, tapi juga hubungan yang buruk dengan Allah. Yang keempat itu ada program budaya rehabilitatif. Pemulihan yang dilakukan bukan hanya raga, tapi juga jiwanya. Harus dengan secara seimbang, tidak dipisah-pisahkan. Menjauhkan hal-hal yang tidak baik bagi raga dan tidak mengikut sertakan kepercayaan-kepercayaan yang tidak berdasar dengan menguatkan iman dan ketakwaan. Materi ketujuh yaitu kesehatan nutrisi di dalam Islam. Kepentingan nutrisi dalam Islam harus seimbang dan melihat kehalalan pada makanan tersebut. Makanan yang dikonsumsi tidak berlebih-lebihan, harus sesuai dengan porsinya. Tidak hanya makanannya saja, tapi dengan caranya juga harus benar sesuai dengan perspektif Islam dan tidak terlalu kikir terhadap dirinya. Prinsip dalam Islam yaitu harus seimbang di pertengahan. Segala makanan yang baik, cara mengkonsumsi makanan tersebut sudah ada di dalam Al-Quran dan dilengkapi lagi dengan sikap rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang apa yang sudah bagus atau thayyib banyak dirusak oleh manusia dengan mencampurkan bahan-bahan yang tidak diperbolehkan atau berlebihan sehingga merusak nutrisi yang ada di dalam makanan. Allah hanya menghalalkan yang baik-baik saja, namun manusia yang berlebihan mengkonsumsi sesuatu yang haram. Dan dalam Islam juga melihat dari pengaruh dari segala yang dikonsumsi, bahkan Nabi juga menyebutkan apabila ingin doamu mustajab maka perbaikilah makananmu.
Materi terakhir yaitu kesehatan individu. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kesehatan individu, baik dari kebersihan dan juga kesucian. Islam mencakup kebersihan rohani maupun jasmani. Rohani dengan kebersihan hati dan pikiran, jasmani dilihat dengan mensucikan badan dari najis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan menjaga kesehatan individu dengan sunnah-sunnah fitrah. Dalam hadis disebutkan ada 5. Yang pertama, khitan, untuk menghindari bekas najis, tidak mengendap. Yang kedua ada al-istihdad, mencukur bulu kemaluan, untuk terbebas dari najis dan merupakan bagian sunnah dari Nabi. Yang ketiga itu memotong kuku, untuk menghindari pengendapan suatu kotoran yang ada di dalam kuku yang panjang. Yang keempat mencabut bulu ketiak, menghindari bau badan. Yang kelima yaitu mencukur kumis, menghindari terhalangnya mulut, serta menjaga kebersihan rambut. Dalam menjaga kebersihan personal dilakukan dengan menjaga kehalalan makanan, disiplin mandi, kebersihan hidung, berwudu, menjaga kesehatan perut dengan menjaga pola makan yang sehat, membersihkan mulut dengan menyikat gigi ataupun bersiwak, dan juga menjaga kebersihan air. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.